Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Ilmu Komputer, Ibu Arida Jikrasa, Eskom Mkom, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan website Sekerang Baper atau Sistem Informasi Barang Persediaan, yang dimana website ini dipakai di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Alfirian Testorus sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Saya Novita Alvina sebagai presentator kedua. Saya Mai Paulia sebagai presentator ketiga. Saya Sandika Mulanabe sebagai presentator keempat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini kami mengambil judul tentang pengembangan sistem Sekerang Baper pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Sedikit saya ceritakan tentang website tersebut. Website ini pertama kali dibuat oleh mahasiswa Universitas Royal yang KKL di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Yang dimana website ini dibentuk untuk membantu instansi dalam pengelolaan barang persediaan. Tetapi setelah kami teliti, website tersebut masih memiliki kekurangan, yang dimana sistem ini belum tercantum oleh pengelolaan anggaran. Sistem informasi barang persediaan ini adalah solusi berbasis yang dirancang untuk meningkatkan akurasi data persediaan dan pengelolaan anggaran di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Di sini sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan pencatatan barang dengan perencanaan anggaran yang memungkinkan pencatatan otomatis, pengurangan anggaran saat barang keluar, serta memberikan informasi strategis untuk evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih efektif. Sini kami memiliki latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama itu perkembangan teknologi, di mana teknologi ini berbasis web memungkinkan pengelolaan data yang lebih efektif, efisien dan transparan dalam konteks pemerintahan. Selanjutnya ada kebutuhan akurasi data. Pengelolaan barang persediaan yang terintegrasi dengan anggaran meningkatkan efisiensi dan membantu pengambilan keputusan strategis. Yang dimana dalam website ini nantinya akan digunakan untuk perencanaan anggaran tahun depan. Selanjutnya ada keterbatasan sistem saat ini. Sistem yang ada belum terintegrasi dengan perencanaan anggaran, menyebabkan evaluasi dan perencanaan efektif. Dari kasus yang kami ambil, sistem ini sebelumnya itu belum terintegrasi dengan perencanaan anggaran, sehingga instansi sulit untuk menetapkan anggaran yang akan diajukan untuk tahun yang akan datang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, Novita Alvina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, untuk integrasi data. Sistem persediaan yang ada belum terhubung dengan data anggaran, sehingga pencatatan barang tidak mendukung perencanaan keuangan yang tepat. Kemudian, prediksi kebutuhan. Tidak tersedia fitur untuk memprediksi kebutuhan anggota di masa mendatang berdasarkan penggunaan barang sebelumnya. Terakhir yaitu evaluasi penggunaan. Sistem tidak menampilkan data penggunaan anggaran berdasarkan bagian, sehingga evaluasi sulit dilakukan secara menyeluruh. Kemudian ada tujuan penelitian. Untuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai, yang pertama yaitu untuk meningkatkan akurasi data persediaan barang, kemudian mempermudah proses pengelolaan persediaan dan mengintegrasikannya dengan perencanaan anggaran. Kemudian memberikan kemudahan dalam evaluasi penggunaan anggaran berdasarkan bagian atau seksi yang paling banyak menghabiskan anggaran. Terakhir, membantu perencanaan kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan data historis. Nah, untuk Universitas Royal, tujuan penelitian ini
mengembangkan keahlian mahasiswa dalam perencanaan sistem berbasis web yang cerdas dan aplikatif, kemudian mengintegrasikan hasil penelitian dalam kurikulum akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terakhir, yaitu untuk mendorong mahasiswa agar menjadi lulusan yang memiliki kompetensi praktis dalam pemecahan masalah di dunia kerja. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, tujuan penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam implementasi praktis ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan nyata, kemudian menjadi sarana pengembangan kemampuan dalam menganalisis dan merancang sistem berbasis teknologi. Terakhir, yaitu memberikan nilai tambah melalui kontribusi nyata terhadap solusi permasalahan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengolahan barang persediaan dan anggaran. Kedua, memberikan data yang relevan untuk perencanaan anggaran yang lebih efektif, membantu dalam mengevaluasi penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional kantor. Kedua, bagi Universitas Royal, mendukung proses pengajaran melalui implementasi penelitian yang relevan, menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dalam bidang teknologi informasi. Ketiga, bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam implementasi teknologi berbasis web dan memperoleh pengalaman praktis sebagai bekal untuk dunia kerja. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Dalam konteks ini, sistem digunakan untuk mengelola arus barang persediaan agar lebih efisien dan akurat. Kedua, sistem informasi barang persediaan. Sistem ini berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan memantau persediaan barang secara real time. Unsur penting dari sistem ini meliputi data barang, lokasi penyimpanan, riwayat penggunaan, dan integrasi dengan perencanaan anggaran. Ketiga, sistem berbasis web merupakan sistem yang berjalan di atas platform web, dapat diakses melalui internet dan intranet. Keunggulan sistem berbasis web adalah kemudahan akses, efisiensi dalam update data, dan integrasi lintas bagian dalam suatu organisasi. Yang keempat, perencanaan anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan estimasi pendapatan dan belanja dalam periode tertentu. Dalam konteks sistem ini, anggaran dihubungkan langsung dengan pemakaian barang untuk mempermudah evaluasi dan proyeksi kebutuhan tahun berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samdika Maulana Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem sekerang buffer berbasis web yang dapat meningkatkan akurasi data, persediaan, serta integrasi dengan perencanaan anggaran di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan sistem pengelola barang persediaan yang sebelum terintegrasi dengan anggaran. Yang kedua itu ada pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi literatur untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada analisis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan dan merencanakan solusi berdasarkan data yang diperoleh. Yang keempat ada perancangan sistem, mengembangkan sistem sekarang berbasis web sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir ada implementasi dan pengujian, menerapkan sistem yang dilakukan pengujian untuk memastikan kebutuhan dan tujuan. Ini ada profil kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Yang pertama itu ada sejarah singkat. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan awalnya merupakan kantor resort yang dibuka pada tahun 1967. Pada tahun 1997, kantor ini resmi menjadi kantor imigrasi kelas 2
dan dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4,5, Kecamatan Ratu Bandar, Kota Tanjung Balai. Nah, lalu di sini ada visi, misi, dan motonya. Yang pertama itu ada visi, yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Yang kedua itu ada misi, melindungi hak asasi manusia, dan motonya yaitu melayani dengan tulus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Di sini kami buka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa berdiri dan memperkenalkan dirinya dan sampaikan pertanyaan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Gisa Putra dari kelompok 3 ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Pertanyaan saya yaitu, apa saja keterbatasan sistem persediaan yang saat ini digunakan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan? Itu saja, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Sonia Ramadhani dari kelompok 4. Saya punya pertanyaan, apa latar belakang utama yang mendorong dilakukannya pengembangan sistem sikerang buffer? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Apa saja keterbatasan sistem persediaan yang saat ini digunakan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan? Keterbatasan sistem persediaan sebelumnya itu belum terintegrasi dengan anggaran, sehingga kan sistem ini Mau di pos? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Dan apa saja keterbatasan sistem persediaan yang saat ini digunakan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan? Keterbatasan sistem persediaan barang yang digunakan saat ini yaitu belum adanya keterkaitan langsung antara permintaan barang dengan anggaran yang tersedia. Sistem ini tidak memprediksi kebutuhan anggaran di masa mendatang berdasarkan data penggunaan sebelumnya. Tidak tersedia fitur untuk menampilkan penggunaan anggaran per bagian atau per seksi, sehingga menyulitkan evaluasi secara menyeluruh. Informasi strategis yang dihasilkan terbatas, sehingga pengambilan keputusan kurang maksimal. Apakah Yodi terpuaskan? Terpuaskan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya Novita Elvina. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia Ramadhani tentang apa latar belakang utama yang mendorong dilakukannya pengembangan sistem sikerang buffer. Latar belakang utama pengembangan sistem sikerang buffer adalah untuk menjawab tantangan pengelolaan barang persediaan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan yang masih memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun sistem yang ada sudah dapat mencatat barang keluar dan masuk, namun belum terintegrasi dengan perencanaan anggaran. Akibatnya, data yang dihasilkan belum mampu memberikan informasi kebutuhan anggaran secara akurat maupun informasi penggunaan anggaran per bagian. Hal ini menyulitkan proses evaluasi dan penyusunan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, sistem sikerang buffer berbasis web dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi pengelolaan barang, integrasi data dengan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui transparansi dan informasi yang relevan. Bagaimana Sonia? Bisa diterima jawabannya? Iya, bisa. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Kok terakhir ya? Berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama ada peningkatan layanan, di mana sistem sikerang buffer akan meningkatkan kualitas layanan internal dan eksternal. Yang kedua ada integrasi data, menghubungkan data persediaan dengan perencanaan anggaran. Yang ketiga ada efisiensi operasional, yaitu mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. Yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga pengembangan sistem sikerang buffer berbasis web merupakan solusi strategis untuk meningkatkan akurasi data, persediaan dan pengelolaan anggaran di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan,
Sistem ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi instansi, universitas, dan mahasiswa yang terlibat dalam pengembangannya. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, di sini kami memiliki kata-kata motivasi. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.